Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan nikmat yang begitu melimpah kepada kita. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga kita diberikan sehat dan waktu, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di bulan Syawal ini, kita masih bisa hadir bersama-sama di majelis An-Namirah ini dalam rangka berthalabul ilmi sekaligus bersilaturahim. Semoga yang kita lakukan pada kesempatan kali ini akan menjadikan kita diberikan kebaikan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang telah mengajarkan cara hidup yang benar, cara ibadah yang benar, cara menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, cara agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswah atau contoh suri tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Jadi ketika kita menginginkan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka mencontohlah Rasulullah SAW, sebab beliaulah satu-satunya sosok yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah disebutkan tentang keutamaan puasa di bulan Syawal, bahwasanya berpuasa di bulan Syawal ini adalah ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebanyak atau selama 30 hari ya, atau kurang, karena bulan Ramadan pernah hanya 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Alhamdulillah kemarin kita puasanya 30 hari semua Pak ya. Baik itu yang hisab, yang
ru'yat maupun yang ru'yat itu 30 hari, ya. Tidak ada yang 29, ya, kecuali yang di mana itu, daerah mana itu. Jadinya di Indonesia ini ada 3 lebarannya. Ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu. Nah, kalau ikut yang hari Jumat atau yang hari Sabtu, ini mayoritas, ya, banyak di antara kaum muslimin. Tetapi yang ikut hari Kamis itu minoritas, sedikit sekali, ya. Itu katanya di daerah mana itu, Afghanistan gitu ya. Sudah ada yang melihat hilal, jadinya dia ikut di situ. Nah, hingga puasanya 29 hari. Masih masuk akal lah, ya. Yang penting tidak boleh 28 hari, ya. Karena kata Rasul, asyhru tis'a wa ashrin aw salasina yauman. 1 bulan itu jumlah harinya 29 atau 30, ya. Jadi tidak mungkin bulan Hijriyah itu hanya 28 hari, ya. Kalau di Masehi ada yang 28 hari. Nah, itu seperti bulan Februari. Tetapi kalau Hijriyah tidak ada. Nah, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa Syawal, kana kasiyamid dahr, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Minhaj, syarah Sahih Muslim, bahwasanya yang dimaksud dengan puasa setahun penuh karena setiap kebaikan dikalikan dengan 10, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka baginya pahala 10. Maka orang yang berpuasa 1 hari, kalau dihitung sebagai 10, berarti sama saja dia puasa 10 hari. Nah, ini dia. Nah, kemudian puasa Ramadan yang dilakukan selama 30 hari, maka seakan-akan sudah dilakukan selama 300 hari, ya. Karena 1 kebaikan dikali lipat dengan 10, maka berarti puasa Ramadan sama dengan puasa 300 hari. Karena 30 hari. Kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 60 hari. Ya. Berarti 300 tambah 60 sama dengan 360, maka itu adalah jumlah hari dalam setahun dalam hitungan Hijriyah. Kalau dalam hitungan Syamsiah atau Masehi kurang ya Pak ya, karena Masehi 365. Tetapi kalau Hijriyah itu mentoknya 360 hari dalam setahun. Itu kalau 30 hari semua kan, 30 hari kali 12, maka 360 hari. Tetapi kan ada yang 29. Jadi betul kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan selama 30 hari dan dilanjutkan dengan puasa di bulan Syawal 6 hari, maka seakan-akan berpuasa setahun penuh. Itulah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Minhaj, syarah Sahih Muslim. Nah, adapun untuk pelaksanaannya tadi sudah disampaikan, ya, boleh berturut-turut, ya, di hari kedua 3, 4, 5, 6, 7, ya. Tidak boleh di hari pertama karena
Hari pertama adalah waktunya ada untuk makan, ya, Idul Fitr, kembali ke makan, ya. Maka boleh dilakukan secara berturut-turut, boleh juga dilakukan pisah-pisah, boleh diambil Senin Kamis, boleh disusun seperti puasa Daud, boleh. Yang penting 6 hari. Tidak ada ketentuannya harus berturut-turut. Yang penting adalah 6 hari. Kemudian bagi yang punya hutang, ya, apakah di puasa bayar dulu hutangnya, ataukah dia puasa Syawal dulu? Nah, di sini penjelasan para ulama, ya, ada dua pendapat. Yang pertama adalah hendaklah dibayar dulu hutangnya. Nah, adapun pendapat yang kedua, boleh ditunda, ya, bayar hutangnya ditunda, puasa Syawal dulu. Kenapa? Karena Syawal waktunya terbatas, ya, mudayyak, waktunya hanya sempit, cuma 30 hari itu. Sedangkan untuk bayar hutang masih ada 11 bulan, ya, atau masih ada 10 bulan yang lain. Nah, maka boleh untuk puasa Syawal dulu, setelah itu nanti puasa bayar hutangnya, ya. Itu menurut sebagian ulama. Silahkan mau ambil pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, dua-duanya ada landasan dalilnya, ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di bulan Syawal ini kita tidak lupa untuk saling bermaaf-maafan, ya. Apabila saya selama bermuamalah dengan Bapak dan Ibu sekalian jamaah kajian Anamirah pernah berbuat salah, ya, atas nama pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Kira-kira dimaafkan, Pak, ya? Alhamdulillah. Iya. Tetapi sejatinya tidak harus menunggu bulan Syawal, ya. Artinya kalau saya berbuat salah dan saya akui, saya langsung meminta maaf. Tetapi tidak ada salahnya juga di bulan Syawal ini kita saling bermaaf-maafan, ya. Apabila kesalahan kita itu adalah kesalahan yang kesalahan yang sifatnya itu umum, mungkin kita pernah salah kata, nah maka itu boleh mohon maaf, ya, kalau selama ini. Tetapi kalau kesalahannya itu adalah zalim, ya, sengaja ada kezaliman, maka itu tidak bisa hanya sekedar mohon maaf, ya, ya. Karena apa? Karena yang namanya kezaliman harus dikembalikan dulu haknya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di dalam pembahasan taubat, di awal pembahasan, ya Pak, ya, tentang taubat. Itu kata Al-Imam Nawawi, syarat taubat ada 3, ya. Yang pertama, an yatruka 'alal ma'siyah, meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, an yandama 'ala fi'lihi, menyesal. Kemudian yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaihi abada, berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, kalau kesalahannya adalah kaitan dengan sosial antara kita dengan beberapa orang, maka harus ada satu lagi ditambah, yaitu harus meminta dihalalkan. Gimana caranya minta dihalalkan? Ya, dikembalikan dulu, barulah halal. Kecuali kalau orangnya bilang sudah nggak usah dikembalikan, ya, maka itu sudah halal berarti. Nah, kebanyakan ada juga di antara kaum muslimin yang dia memanfaatkan momen, kemudian dia merasa dengan
bermaafan secara umum, ya, maka selesai urusannya. Padahal hutangnya belum dibayar, ya. Nah, kalau hutang wajib dibayar. Kemudian pernah mencuri ini, ya, kemudian pernah, nah ini dia. Kesalahan juga berupa ghibah. Ghibah itu ternyata cara bertaubatnya, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah dengan cara kita menyebutkan kesalahan, menyebutkan atau kita mendatangi orang yang pernah kita gibah, kemudian kita mengaku, saya pernah membicarakan antum, ya. Nah, mohon maaf, saya mohon maaf atas kesalahan saya pernah membicarakan kejelekan antum. Nah, cuma cara yang seperti ini berat, ya, karena nanti tambah runyam. Ternyata ya, ternyata di belakang saya kamu menikam, ya, malah nggak dimaafkan, ya. Nah, maka dari itu ada cara yang kedua, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu dengan menyebutkan di tempat mana kita pernah membicarakan, kemudian kita tarik statement kita, apa gibah kita itu kita tarik dan kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang pernah kita gibah. Nah, ini dia. Makanya dosa gibah ini memang berat, ya. Seakan-akan itu ada sesuatu yang ringan, tetapi sebetulnya adalah sesuatu yang berat, ya. Tetapi ada juga gibah itu yang karena mungkin terbawa suasana, aslinya tidak ingin untuk membicarakan, tetapi kok tiba-tiba nyerempet. Awalnya hanya nyeritain tetangga gitu, ya. Kemarin dia habis dari Palembang, ya, misalnya, atau kemarin dia habis dari Jakarta, kemudian tak lihat pulang malam-malam, ya. Kemudian dia nggak tahu kok tiba-tiba saya lihat ada orang yang nggak dikenal, ya. Akhirnya nyerempet menjadi obrolan gibah. Nah, kalau hal yang seperti itu, ya, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada orang yang menggibah itu memang dia ingin benar-benar menjatuhkan seseorang. Nah, orang yang ingin menjatuhkan seseorang dengan kebencian, nah, orang inilah yang harus benar-benar wajib bertaubat dengan cara, kalau dia sudah kembali kepada Allah, dia ingin agar dosa-dosanya diampuni, maka dia harus melakukan cara yang tadi disebutkan, yaitu datangi orangnya, meminta direlakan, atau kalau dia tidak berani, maka dia harus menyebutkan kembali kebaikan-kebaikannya. Dia harus menarik ungkapan-ungkapannya tentang keburukan saudaranya, agar dia kemudian diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi tentang puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada hamba-hambanya, kepada kita orang-orang yang beriman, ternyata ada pelajaran yang sangat-sangat berharga yang bisa kita ambil dari pensyariatan ibadah puasa ini, ya. Kira-kira apa tujuan atau kira-kira pelajaran penting apa yang kita bisa ambil dari ibadah puasa ini? Kira-kira apa, Bu? Ibadah puasa ini melatih kita untuk, iya, menahan hawa nafsu, ya. Dengan ibadah puasa kita diajarkan oleh Allah untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu, ya. Sebab apa? Sebab manusia ini kadang-kadang sering lupa, entah itu lupa ke kanan, entah itu lupa ke kiri.
Ya, lupa ke kanan itu dia seperti ini, Pak. Saya nggak mau hawa nafsu, ya. Jadi dia ekstrim kanan, ya. Ada juga yang ekstrim kiri. Ekstrim kiri ini dia menyatakan begini, ya kita kan makhluk yang sudah diberikan hawa nafsu, ya sudah kita nikmati hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dia bebas, semua halal bagi dia. Nah, yang ekstrem kanan, ya, yang tidak mau hawa nafsu salah, dan juga ekstrem kiri yang terlalu memperturutkan hawa nafsu juga salah, ya. Lalu apa yang harusnya orang beriman lakukan? Orang yang beriman bersikap bahwasanya hawa nafsu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia hawa nafsu bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk juga diperturutkan, tetapi untuk dikendalikan. Ya. Jadi hawa nafsu itu adalah kendaraan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Apakah kita bisa mengendalikannya dengan sebaik-baiknya atau kemudian kita tidak bisa mengendalikan sebaik-baiknya. Kalau kita ibaratkan, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita punya tunggangan, kita punya kuda, ya, atau kita punya motor lah. Kita jalan di jalan raya, ya. Nah, motor, mobil atau tunggangan kita itu adalah hawa nafsu, diibaratkannya. Ketika ada aturan-aturan, ada lampu merah, kemudian dilarang parkir, kemudian ada aturan apalagi, rambu-rambu yang lainnya. Maka kita kemudian bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus pelan, kapan kita harus ngebut. Nah, di jalan tol bukan tempat untuk pelan, ya. Kemudian di jalan yang ramai bukan waktunya untuk mengebut. Kalau ada rambu-rambu tidak boleh dilanggar. Nah, itulah harusnya kita mengendalikan. Nah, ada orang yang tidak mau mentaati rambu-rambu, mentaati aturan-aturan, sehingga dia hajar terus. Ada lampu merah, dia gas terus. Apa yang terjadi? Kecelakaan, ya, kecelakaan. Nah, seperti itu juga lah ketika manusia diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukannya dia kendalikan dengan sebaik-baik mungkin, malah dia jalankan terus, turuti terus, hawa nafsu dituruti. Mau marah-marah, mau apa namanya? Mau harta apapun caranya nggak peduli, yang penting keinginan saya dapat. Mau jabatan saya lakukan, ya, saya tidak peduli halal apa haram, yang penting saya terobos. Nah, orang yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, orang yang akan terjatuh kepada kebinasaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang membinasakan, ya. Syuhun muta'un, ya, kebakhilan yang ditaati, ya. Wa hawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang terus diikuti. Wa i'jabul mar'i bi ra'yihi, dan orang yang senantiasa berbangga dengan dirinya, ya, alias sombong. Nah, di sini ada poin kedua, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Ternyata memperturutkan hawa nafsu itu menjadikan seseorang menuju jurang kebinasaan, ya, atau celaka. Dia akan bisa celaka dalam mengalami kehidupan ini. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di bulan Ramadan selama 30 hari itu diibaratkan seperti kita pesantren kilat, Pak, ya. Karena kalau kita tidak dilatih, ya, maka nanti kita akan nggak karu-karuan, ya. Semua dituruti, semua keinginan dituruti. Nah, dengan adanya puasa Ramadan, ya, setiap tahun kita dididik dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu. Nah, dari hal yang halal saja kita bisa
menahan seperti makan dan minum dan lain sebagainya itu, apalagi pada sesuatu yang haram, ya. Kita di bulan Ramadan tidak makan, tidak minum, kemudian juga tidak merokok, ya. Nah, dari sesuatu yang perbolehkan saja kita bisa menahannya, apalagi pada sesuatu yang haram. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, madrasah, ya, yang sudah kita lalui, silakan, madrasah atau pendidikan pesantren Ramadan ini yang sudah kita lalui, yang sudah berlalu, maka asarnya atau hasilnya janganlah berlalu juga, ya. Kalau bisa kita jadikan ini sebagai bekal, ya. Saya sudah punya bekal, ternyata saya bisa menahan hawa nafsu selama 30 hari. Ya, saya bisa menahan makan, saya bisa menahan minum, saya bisa mengurangi tidur yang kebanyakan, ya, saya sholat malam bisa. Nah, maka harapannya setelah Ramadan kita masih bisa melakukannya. Ya, meskipun puasanya setelah Ramadan puasa hanya puasa Senin Kamis, ya. Meskipun puasanya meskipun sholat malamnya hanya berapa rakaat, ya. Kalau tarawih kan 11, ya. Rata-rata kita melaksanakannya 11 rakaat sama witir. Nah, kalau kita tidak bisa 11 rakaat, paling tidak ya berapa rakaat sekuatnya kita, atau hanya witir saja tidak apa-apa. Artinya apa? Kita sholat 11 saja bisa, ya, apalagi yang kurang dari 11. Kemudian tilawatul Quran selama Ramadan, ada yang 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Artinya apa? Artinya kita ini ternyata bisa, Pak. Bisa, ibu-ibu sekalian, untuk khatam dalam sebulan tuh lebih dari 1 kali khatam. Nah, maka dari itu kalau bisa kita lanjutkan kebiasaan baik yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kita amalkan, kita praktekkan, jangan sampai kemudian selesai Ramadan, selesai bebas, ya. Padahal tujuan utama sebetulnya untuk bekal 11 bulan berikutnya, ya. Kenapa adanya syariat selama 1 bulan itu? Untuk bekal kita 11 bulan berikutnya, ya. Ada orang yang salah paham, selesai itu udah selesai, padahal sejatinya untuk 11 bulan, untuk bekal 11 bulan berikutnya, supaya dia bisa ibadah lagi, bisa puasa, bisa tilawatul Quran, bisa qiyamul lail, bisa tahajud dan lain sebagainya, bukan malah kemudian lepas begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dari puasa, kemudian dari taraweh, kemudian membaca Al-Quran, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya ketika di hari raya itu apa, Pak? Taqabbalallahu minna wa minkum, ya, semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian, ya, karena itu doa yang sangat mewakili. Yang pertama, kepingin agar ibadahnya diterima oleh Allah. Yang kedua, doanya mendoakan diri kita dan orang lain. Jadi kalau misalnya doanya taqabbalallahu minna, nggak ada wa minkumnya, itu doa buat diri sendiri. Tapi kalau ada minna wa minkum, ya, Allah menerima amal kami dan amal kita semua, ya, kalian semua. Maka itu apa, ya, ada rasa kebersamaan, ada rasa persaudaraan, ya, bukan hanya diri kita yang pengen diterima oleh Allah, tetapi saudara-saudara kita juga ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan kata-kata
minal aidin wal faizin, itu juga boleh karena itu adalah termasuk kalimat thayyibah, kata-kata yang baik ya. Sebetulnya kata-katanya bunyinya ja'alanillahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan saya dan Anda sekalian termasuk orang-orang yang aidin, kembali kepadanya, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan ya. Tetapi disingkat minal aidin wal faizin ya. Aslinya doanya agak panjang, ja'alanillahu wa iyyakum minal aidin wal faizin ya. Kemudian mohon maaf lahir dan batin itu juga boleh ya. Intinya doa-doa baiklah, doa-doa baik yang kita sampaikan kepada saudara kita itu boleh diucapkan. Atau misalnya bapak-bapak ketemu saudaranya, temannya, mau didoakan semoga gajimu naik ya, itu juga boleh ya. Jadi namanya doa kan luas ya, bukan hanya sekedar doa yang maksur. Ada doa maksur, ada ghairu maksur. Doa yang maksur adalah doa yang ada hadis atau ayatnya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu maksur, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada juga doa dalam hadis taqabbalallahu minna wa minkum, itu namanya doa yang maksur juga karena ada dari ajarannya dari Nabi. Nah, tetapi doa yang tidak diajarkan, tidak tercantum dalam ayat, tidak tercantum dalam hadis, itu namanya ghairu maksur. Ghairu maksur juga boleh untuk diamalkan selama maknanya baik dan tidak menyalahi syariat ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kita akan masuk kepada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kebetulan pembahasan Riyadhus Shalihinnya ini insya Allah ada kaitannya dengan kehidupan kita, yaitu pembahasan tentang yakin dan tawakal. Al-yakin wa tawakkul, babul yakin wa tawakkul. Pembahasan tentang yakin dan tawakal. Apa itu yakin? Yakin adalah kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan buah dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu nanti akan banyak sifat-sifatnya, turunan-turunan dari iman itu banyak, di antaranya adalah yakin ya. Nah, ini adalah salah satu ciri orang yang beriman adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkul, tawakal adalah menyandarkan sesuatu kepada Allah dan memasrahkannya setelah seseorang berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Ya, ini juga merupakan turunan atau anaknya dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat dasarnya adalah iman, nanti di bawahnya bercabang, ada yakin, ada tawakal, ada berharap, ada takut, ada apa lagi? Nanti banyak turunan-turunan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-22, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat yang ke-22, Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Artinya, dan tatkala orang-orang yang beriman menyaksikan pasukan yang bersekutu, maka mereka berkata, inilah
apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan maha benar Allah dan Rasul-Nya, dan tidaklah bertambah dalam diri mereka kecuali bertambah iman dan berserah diri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menceritakan tentang suasana yang mencekam, ya, yang terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, yang mana beliau dikepung oleh pasukan Ahzab. Ahzab itu artinya pasukan gabungan atau sekutu, terdiri dari pasukan Quraisy, kemudian orang-orang musyrikin Arab, ya, kemudian orang-orang munafikin Bani Quraisyah, Qainuqa, dan Bani Nadir yang berkhianat, dan juga satu lagi golongan orang-orang munafik, ya, mereka bersekutu untuk membantai kota Madinah, ya. Hingga kemudian disebutkan di dalam syarah Syekh Utsaimin bahwasanya jumlah pasukan Ahzab atau yang bersekutu pada saat itu ada 10.000, ya, 10.000 pasukan lengkap dengan kudanya, pedangnya, untanya, bahkan dengan tendanya. Memang sudah niat untuk perang besar, ya. Tetapi yang mau diserang adalah orang Madinah yang jumlahnya hanya sekitar 5.000-an orang. Itu pun ada ibu-ibu, ya, ada anak-anak, orang lemah di kota Madinah, sehingga benar-benar kondisinya tidak seimbang, ya, antara pasukan Ahzab dengan dengan masyarakat kota Madinah. Nah, pada saat itu kondisi masyarakat Madinah dalam keadaan mencekam, ya, sehingga masyarakat Madinah, orang-orang yang berada di Madinah terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang bertahan dengan suasana yang mengerikan itu, mereka tetap dengan imannya. Dan golongan yang lain, mereka yang kemudian mulai goyah imannya, yaitu orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin mengatakan, wa idz yaqulul munafiquna fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafikin yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka mengatakan apa yang Allah janjikan dan Rasulnya hanyalah kebohongan. Ya, orang-orang munafik dalam kondisi terdesak, dalam kondisi mencekam, mereka langsung ketahuan watak aslinya, ya. Mereka mengatakan, waduh, kita diserang, kita mau dibantai, nggak bakal menang kita ini, ya. Sudah, kita ini apa sih, iman-iman, enggak, kita ini kayaknya lagi dibohongin ini, ya. Kayaknya semua janji-janji ini nggak ada yang benar, ya. Mana mungkin kita hanya berjumlah 5.000, sedangkan jumlah pasukan Ahzab ada 10.000. Yang jelas kita akan dibantai. Akhirnya mereka kemudian, orang-orang yang berpenyakit hatinya, akhirnya mereka keluar dari kota Madinah dan bergabung bersama pasukan Ahzab. Adapun orang-orang yang beriman, yang hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin akan pertolongan Allah, dan mereka bertawakal kepada Allah, mereka mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, hadza ma wa'adana Allah, ya. Ya, ini memang sudah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Saya yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan, ya. Meskipun kita dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan mencekam, dikepung musuh, saya yakin masih ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Orang yang beriman pasti mengatakan seperti itu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sehingga
posisi genting, posisi yang mencekam itu semakin menambah iman dan pasrah. Sudah pasrah saja. Ya, kita lihat, kita sudah berusaha, kita lihat saja, ya. Pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mengatakan seperti itu. Nah, sehingga kemudian Rasulullah dan para sahabatnya mulai menggali parit, ya, hingga kemudian pasukan Ahzab tidak bisa masuk ke kota Madinah karena ada parit yang dalam dan lebar, sehingga pasukan berkuda tidak bisa menerobos masuk ke dalam kota Madinah, hingga kemudian mereka hanya bisa bertahan dari luar, ya. Dan tahu Bapak dan Ibu sekalian apa yang terjadi selama perang Ahzab itu? Ternyata tidak ada konflik satu ketemu satu, nggak ada yang berperang, maksudnya lawan pedang itu tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu Madinah sedang musim dingin, ya. Pada saat perang Ahzab itu Madinah sedang musim dingin. Bapak dan Ibu sekalian yang pernah umroh pasti tahu kan dinginnya kota Madinah. Madinah itu adalah tempat yang ekstrim. Dia lebih ekstrim dari Mekah. Kalau dia musim panas, panasnya lebih panas dari Mekah. Kalau musim dingin, dinginnya lebih dingin daripada Mekah, ya. Intinya tempat yang memang ekstrim, musim dingin pada saat itu. Hingga kemudian pasukan Ahzab ini ingin menyerang kota Madinah. Mereka terhalang oleh parit. Kemudian yang kedua, ternyata datanglah bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah disangka-sangka. Ya. Tentara Allah yang tidak pernah disangka-sangka. Apa itu? Angin, ya, badai yang bertiup selama 15 hari. Luar biasa, Pak. Kalau kita badai di sini, Pak, badai di Lampung atau di Indonesia, ya, badainya mendingan. Tapi kalau di Madinah, kalau udah badai, itu padang pasir itu jadi berkabut, ya, atau Madinah itu menjadi